Bertemu kembali dengan saya, Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasyawuf Sirul Asra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pesan, atau lebih tepatnya sebuah bahasan, yang mana bahasan ini semoga mampu dijadikan bahan renungan untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, juga untuk meningkatkan kualitas kehidupan dunia kita. Kehancuran suatu bangsa bisa terjadi apabila bangsa tersebut tidak menghargai jasa daripada leluhurnya. Salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa, terlebih lagi untuk menghancurkan diri seseorang, maka terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah dengan membuat bangsa itu atau diri itu tidak menghargai leluhurnya. Di dalam ajaran agama apapun, tidak ada yang mengajarkan untuk tidak menghargai, untuk tidak menghormati leluhur. Salah satu contoh di dalam agama Islam, bagaimana junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menghargai leluhur beliau, juga leluhur kita semua, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Banyak sekali kisah kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam diperingati dan dijadikan kiblat bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para umatnya. Bagaimana kita sholat menghadap Ka'bah, sedangkan Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di samping kita melakukan sholat itu menghadap ke kiblat, menyatukan satu pandangan, satu arah kiblat yang di dalamnya terpusat kepada Ka'bah, dan Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di samping kita taat dan menghadap Ka'bah ini di dalam sholat sebagai syarat dan rukun yang harus dilakukan, kecuali kita sedang berada di dalam kebingungan untuk menentukan arah kiblat. Di dalam sholat ini, di saat kita menghadap ke kiblat, sebenarnya Allah sedang mengajarkan kepada diri kita bahwa asal kejadian diri kita, keberadaan kita di dunia ini tidak terlepas dari keberadaan leluhur yang telah membangun pondasi, baik itu pondasi secara gen yang melahirkan sebuah karakter,
yang melahirkan sebuah sifat di dalam diri kita, juga mengingatkan kepada diri kita betapa besar jasa para leluhur kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita terlahir di dalam dunia ini. Begitu juga di dalam Islam, ada ibadah umroh dan ada ibadah haji. Yang ritual umroh serta syarat rukun di dalam haji ini sebagian besar adalah perjalanan kehidupan daripada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Serta di dalam Islam itu sendiri ada satu hari yang dirayakan sebagai hari raya kurban atau hari raya Idul Adha. Itu pun adalah sebagai rangkaian untuk mengingatkan kita kepada leluhur kita. Begitu juga di dalam sholat itu ada sholawat Ibrahim. Jadi di dalam agama sendiri, secara tidak langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk menghargai, menghormati leluhur kita. Rasulullah di dalam menyampaikan pesan, menyampaikan sebuah pelajaran kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, tidak semuanya disampaikan dengan sabda-sabda beliau. Namun ada banyak hal yang beliau sampaikan dengan tindakan, dengan sikap, dengan perilaku yang semuanya itu tidak dinyatakan oleh beliau di dalam sabda-sabdanya. Maka apabila kita beragama tetapi kita tidak menghormati leluhur kita, yaitu budaya, tradisi, adat istiadat bangsa kita, nenek moyang kita, maka agama yang kita peluk akan rapuh. Agama yang kita peluk akan menjatuhkan diri kita, akan menghancurkan diri kita, merasa diri kita lebih benar, lebih islami, lebih muslim, sehingga mudah sekali menyesatkan dan mengkafirkan leluhur kita, yang di dalamnya para leluhur ini banyak juga yang memeluk agama Islam. Pernahkah diri kita mentafakuri atau merenungi salah satu kebudayaan tradisi bangsa ini, yaitu budaya wayang, baik itu wayang kulit, wayang golek, juga wayang di Bali. Kita pernah melihat yang namanya gunungan wayang, yang biasanya gunungan wayang ini dijejer atau dimainkan pertama kali sebelum si dalang itu menggelar wayangnya. Jejer gunungan ini disitulah awal
cerita dibangun. Disitulah awal kehidupan serta hikmah-hikmah di dalam pewayangan itu dibangun. Begitu juga apabila ganti suasana, ganti adegan, ganti bahasan, maka gunungan wayang ini pun ditampilkan. Pernahkah kita mentafakuri logo atau simbol daripada gunungan wayang ini? Dan pernahkah kita menyangka, mengetahui bahwa gunungan wayang ini sama persis dengan logo telapak atau sandal atau terompah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam pewayangan, simbol gunungan ini adalah simbol asal daripada sebuah cerita, daripada kehidupan dualisme baik dan buruk, pengabdian, pengorbanan, pengkhianatan, dan lain sebagainya yang dikisahkan oleh seorang dalang. Maka sebenarnya apabila kita tarik lebih dalam ke dalam diri kita, bahwa kehidupan kita ini ada cerita, ada panorama, ada kejadian, ada keadaan yang kita lakonkan, yang kita perankan di dalam keseharian kita. Itu semua karena berada di bawah terompah daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya budaya Jawa ini adalah suatu budaya yang bisa mengambil dari mana saja dan ditransformasi menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh masyarakatnya, sehingga masyarakatnya mudah sekali mengambil pelajaran, mengambil hikmah untuk pendewasaan baik secara jiwa, pikiran, kehidupannya, hatinya, dan rasanya. Jadi apabila kita ini membangun kehidupan kita baik secara jasmani maupun rohani, tanpa memperhatikan, tanpa memiliki sifat yang penuh dengan adab, kesantunan, toto kromo, andap asor kepada para leluhur kita, maka iman kita jelas akan lemah, kehidupan kita pun akan lemah, baik itu secara materi maupun secara spiritual. Maka marilah kita harus menjaga keselarasan, keseimbangan, keserasian antara budaya dengan agama. Kita isi budaya kita dengan nilai-nilai agama. Kita isi agama kita dengan nilai-nilai budaya. Banyak filsafah. Kalau kita sering menghadiri acara syukuran atau selamatan, kalau di zaman dulu mbah-mbah saya itu sering mengadakan syukuran, sering mengadakan tumpengan, dan
ada salah satu tumpeng yang tidak pernah ketinggalan, yaitu nasi ingkung, nasi gurih dengan ayam yang direbus dan dibumbui, tapi bukan dipanggang. Namanya nasi ingkung. Kalau mbah saya bilang itu namanya nasi ulam sari. Itu putih dan gurih. Nasi ulam sari ini tidak pernah ketinggalan. Kenapa tidak pernah ketinggalan? Karena nasi putih ini atau nasi ingkung ini yang disebut ulam sari ini adalah untuk menghargai, untuk menghormati, untuk puji dan syukur kepada Allah, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau orang Jawa itu di dalam berdoa tidak hanya kumpul lalu membaca sholawat, lalu membaca doa-doa dan zikir-zikir, namun doa-doa beliau, harapan-harapan beliau, sholawat beliau, zikir beliau itu diwujudkan di dalam sebuah sajian, hidangan yang berbentuk tumpeng. Jadi jangan mudah sekali kita mengkafirkan, menyalahkan apa-apa yang telah dibangun oleh leluhur kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menjunjung adab kepada leluhur beliau yang notabene juga leluhur kita, dengan sholat menghadap Ka'bah, dengan menjalankan haji, dengan memperingati hari kurban. Jadi kalau dikatakan bahwa Islam datang untuk menghancurkan tradisi dan budaya leluhur, tanpa harus kita mengetahui niat tujuan daripada lahirnya sebuah tradisi, lahirnya sebuah peradaban leluhur kita, apa makna, apa filsafatnya yang terkandung di dalamnya, maka sesungguhnya kita tidak hanya sekedar menghancurkan budaya dan peradaban kita sendiri, kita telah mengingkari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah memberikan contoh bagaimana beliau menghormati leluhurnya, leluhur beliau Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Maka marilah kita rawat budaya kita, tradisi kita, peradaban kita dengan nilai-nilai Islam, dan kita rawat Islam kita dengan nilai-nilai budaya yang ada di Nusantara ini, agar tetap selaras, serasi, seimbang di dalam kehidupan kita. Dengan menyelaraskan budaya kita dengan agama kita, maka kehidupan kita akan kembali kokoh, karena akan mendapatkan restu dari leluhur kita, berkah dari leluhur kita, dan kita termasuk umat yang menyontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah bangsa ini kita bangkitkan kembali, kita bergotong royong untuk membangkitkan kembali kejayaan bangsa Indonesia yang berbudaya dan
beragama. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.